Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Nenggolan dengan NIM 431211200052. Di sini saya akan presentasi pelajaran bahasa Indonesia mengenai uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI sebagai alat uji untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia bagi warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA. Sejak dikelarkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 UUD 1945, bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan sangat cepat dan pesat. Seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini, peranan bahasa Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Penggunaan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI di dalam masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor 70 tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia. Hak cipta UKBI tertuang juga di dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Kementerian Hukum dan HAM tertanggal pada 8 Januari tahun 2004 dan telah diperbarui pada tahun 2011 atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI dirintis melalui berbagai peristiwa kebahasaan yang diprakarsai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional. Keempat pada tahun 1983, selanjutnya dalam Kongres Bahasa Indonesia ke-5 pada tahun 1988, muncul pula gagasan tentang perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mulai menyusun dan membakukan sebuah instrumen evaluasi bahasa Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, instrumen evaluasi diwujudkan kemudian dinamai dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. UKBI merupakan juga tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penuturan bahasa Indonesia, baik penuturan jati maupun penuturan asing. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penuturan yang besar, bangsa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia, tanpa menafikan peranan wahana lain. UKBI juga memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam luar negeri, tetapi juga memupukkan sikap positif dan rasa bangga bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia karena bisa menerapkan UKBI untuk negara asing yang mau belajar berbahasa Indonesia. Peranan UKBI yang sangat penting dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Yang pertama, uji kemahiran berbahasa Indonesia adalah sebagai sarana untuk uji mengukur kemampuan berbahasa Indonesia baik untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing. UKBI juga kedua, menguji kemahiran seseorang dalam memahami pendengaran dan bacaan serta kemahiran seseorang untuk menulis dan berbicara. Berkaitan dengan aspek keterampilan berbahasa dan pengetahuan bahasa Indonesia atau UKBI memiliki 5 seksi. Yang pertama, seksi mendengar. Kedua, seksi merespon kaidah. Dan ketiga, seksi membaca. Keempat, seksi menulis. Dan kelima, seksi berbicara. Seksi mendengar. Wacana lisan dalam bentuk 4 dialog dan 4 monolog. Setiap dialog dan monolog itu terdiri dari 5 butir soal. Kedua, seksi merespon kaidah. Artinya, soal tertulis berupa kalimat yang direspon peserta dengan memilih opsi pengganti untuk bagian jawaban yang salah. Seksi membaca, wacana tulisan berjumlah 8 wacana yang terdiri dari 5 butir soal. Seksi menulis, soal tertulis berupa permintaan kepada peserta untuk mempresentasikan gambar, diagram, dan tabel
ke dalam wacana tulisan dalam jumlah 200 kata. Dan terakhir, seksi berbicara. Artinya, soal tertulis tersebut untuk dipresentasikan mengenai gambar, diagram, dan tabel yang sudah diwacanakan ke dalam tulisan selama 5 menit untuk persiapan dan 10 menit untuk presentasi. Siapa yang dapat menjadi peserta UKBI atau Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia? Yang pertama, setiap penutur bahasa Indonesia. Yang kedua, baik penutur jatim maupun penutur asing dalam luar negeri atau warga negara asing, dan juga penutur dalam negeri seperti Indonesia. Mengenai kategori nilai, dibagi menjadi 7 peringkat. Yang pertama, peringkat pertama itu memiliki predikat istimewa. Dan peringkat ketujuh terbatas. Peringkat pertama istimewa artinya sempurna untuk berbahasa Indonesia dan lulus uji berbahasa Indonesia dengan nilai yang memuaskan dan atau nilai yang sempurna. Sedangkan peringkat 7, bahwa seseorang yang diuji itu memiliki kemampuan keterbatasan dalam berbahasa Indonesia. Apa sih yang diperoleh peserta dalam mengikuti UKBI? Peserta akan memperoleh laporan hasil uji berupa sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Setelah kita mengetahui peranan-peranan penting UKBI, di sini juga saya akan menjelaskan manfaat UKBI. Pertama, manfaat UKBI itu bisa mengukur kemahiran berbahasa Indonesia WNA yang sedang mengikuti program BIPA. Kedua, menjadi syarat mendampingi kelulusan mahasiswa pada jenjang S1, S2, dan S3. Yang ketiga, menjadi syarat untuk menepati posisi tertentu di sebuah institusi, misalnya bank dan kantor berita, serta keempat, menjadi syarat kelulusan dalam ujian seleksi CPNS. Standar UKBI. Apa yang diuji di dalam UKBI? UKBI menguji dalam kegiatan membaca, mendengarkan pengetahuan dan pemahaman peserta uji dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia, keterampilan produktif, serta uji dalam kegiatan menulis dan membaca, atau penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan. Ada 2 cara untuk melakukan UKBI. Yang pertama, berbasis tes tulis atau menggunakan kertas dan pensil. Yang kedua, berbasis komputer atau dengan cara UKBI daring atau UKBI secara online. Di manakah tes UKBI? Tes UKBI bisa dilakukan di balai bahasa atau kantor bahasa di lokasi sekitar lingkungan Anda. Kesimpulannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara tidak hanya digunakan oleh penutur jati atau WNI saja, tetapi juga penutur asing atau WNA. Sehingga, dengan adanya UKBI, seseorang dapat mengetahui mutu kemahiran dalam berbahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan di mana dan berpengalaman ia telah belajar bahasa Indonesia. Namun, keikutan serta masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang memang masih rendah, berkaitan dengan banyak hal, di samping mungkin merasa tidak perlu, mengingat bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi yang dituturkan sehari-hari. Masyarakat juga mungkin merasa tidak diwajibkan. Tetapi, dalam menunjang karir seseorang, UKBI sangat memiliki peranan yang sangat penting bagi standar kesuksesan seseorang menunjang karirnya, dan juga sebagai uji kebahasaan berbahasa Indonesia yang digunakan untuk kepentingan khusus ketika meningkatkan suatu karir seseorang. Berikut ini saran-saran untuk mengembangkan UKBI di Indonesia dan di negara asing. Pertama, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud
dapat membuat tes uji semacam UKBI yang khusus untuk penutur asing atau WNA. Kedua, Kemendikbud harus lebih mengenal lagi UKBI kepada masyarakat, terutama pada guru dan mahasiswa. Ketiga, uji kemahiran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau UKBIPA sebagai tes standarisasi yang dapat mencakup seluruh aspek berbahasa, tidak hanya sesi menulis, sebaiknya juga harus dapat dikembangkan sesegera mungkin oleh para peneliti BIPA. Keempat, hambatan atau kendala yang peneliti hadapi selama proses penelitian sebaiknya diantisipasi sehingga penelitian tidak lagi mengulang kembali evaluasi yang sudah direvisi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata yang saya lakukan selama presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.